State of America atau Amerika Serikat, begitu kita menyebutnya, adalah negara paling banyak diminati orang-orang di dunia untuk tinggal di dalamnya. Jaminan sosial, pekerjaan dengan gaji yang besar, bahkan iming-iming hidup ala selebriti jadi impian banyak orang. Di samping itu, persoalan keamanan dan demokrasi bagi warganya juga menjadi hal yang sulit diwujudkan di negara dunia ketiga, termasuk di negara kita. Bayangkan, jika menemukan orang membentak anaknya di jalan atau mengganggu orang lain hanya dengan menekan 3 nomor di ponsel kita, maka otoritas setempat akan merespon dan menanggapi dengan baik. 911, sesuatu yang tak pernah terjadi di Indonesia. Boro-boro. Lain lagi soal demokrasi. Di Indonesia, demokrasi kadang masih menjadi hal-hal yang menyebalkan. Menyampaikan otokritik pada agama sendiri di muka umum saja bisa dijerat dengan pasal penistaan agama. Anda orang asing di sini. Apalagi beribadah bagi kaum minoritas. Wow, bisa digerebek RT ngehe. Gini loh Pak. Ini tuh ibadah biasa Pak. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Apa? Tapi pernahkah kalian bayangkan, di belahan dunia lain, Amerika Serikat tepatnya, seseorang yang mengidap suatu penyakit atau disabilitas boleh membawa anjing peliharaannya masuk ke dalam restoran-restoran dan kemanapun yang ia mau, karena dilindungi oleh hukum. Sesuatu yang baru saja saya tahu, baru kemarin. It's called service dog, dilatih selama 2 tahun untuk melindungi tuannya. Misalnya seseorang mengidap anxiety atau penyakit lain yang mengharuskannya diawasi oleh orang lain, tapi ia tak mampu menyewa suster kemanapun ia pergi, ia bisa mengadopsi atau mungkin membeli anjing terlatih yang bisa menolongnya jika terjadi sesuatu dalam keadaan darurat. Sangat mind-blowing, bukan? Tapi tenang saja, ada satu hal baik yang bisa kita jadikan bahan introspeksi bagi demokrasi itu sendiri. Di banyak negara bagian di Amerika, seseorang yang telah berusia lebih dari 18 tahun bisa memiliki senjata api, beragam jenisnya. Banyak dari mereka menggunakannya dengan alasan keamanan dan proteksi diri. Sebagian lainnya menggunakannya untuk hobi, berburu misalnya. Tapi sebagian lain justru menggunakannya untuk membunuh. Tak hanya 1 orang, tapi puluhan orang dalam satu kali aksi. Salah satunya adalah penembakan massal di sekolah. Well, tak hanya sekali, tapi banyak sekali terjadi di Amerika. Mereka bahkan bisa mengedukasi para guru dan murid menghadapi penembakan massal di sekolah dan melindungi diri mereka sendiri serta orang-orang di sekitar. Salah satu yang paling masif dan mencekam adalah penembakan yang terjadi di Douglas School, Florida tahun 2018. Pelakunya adalah seorang remaja bernama Nikolas Cruz berusia 19 tahun yang belum lulus dari sekolah itu. Hai teman-teman, balik lagi di Cerita Sinta. Hai guys, balik lagi di Cerita Sinta, channelnya calon selebgram yang gak bakal jadi selebgram karena kurang cantik dan tidak beradab. Tanggal 14 Februari dikenal sebagai Hari Kasih Sayang di seluruh dunia. Tapi itu tidak berlaku di Stoneman Douglas School, Florida, Amerika Serikat. Tanggal 14 Februari 2018 adalah hari terakhir bagi 14 siswa dan 3 guru yang harus meregang nyawa dalam penembakan berdarah di sekolah itu. Nikolas Cruz, lulusan sekolah itu, adalah seorang sosiopat yang katanya sering mengalami perundungan di sekolah. Orang-orang memanggilnya idiot, bahkan pernah juga ada kejadian dia menyerang teman-temannya karena perundungan itu. Ini ada videonya, udah disiapin sama tim aku, jadi kita bisa langsung nonton. Hello, my name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15. My goal is 20 people with AR-15. Okay. And a couple tracer rounds. I think I can get done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's gonna be a big event. It's gonna be big event. Serem banget ya cuy. Gila. When you see me on the news, you'll all know who I am.
You're all going to die. Pew, 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 pew. Stop, gak kuat, gue serem. Ya, oke. Gila sih, emang kayak sakit jiwa sih kayaknya ya. Udah menyiapkan membunuh, bahkan dia punya target 20 orang dengan AR-15. AR-15 tuh senjata otomatis, jadi yang gitulah. Nah, jadi si Nicholas Cruz dan adiknya, jadi dia dua bersaudara, Nicholas Cruz sama Zacharias Cruz. Dua orang ini adalah tidak memiliki hubungan darah tapi diadopsi. Diadopsi oleh keluarga Cruz. Bapaknya meninggal ketika mereka masih kecil dan ibunya meninggal 3 bulan sebelum kejadian itu. Jadi hari itu keluarganya Nicholas, keluarga yang baru, jadi setelah ibunya meninggal 3 bulan sebelum kejadian itu, dia diurus sama keluarga angkatnya yang baru. Mereka tuh gak menyangka kalau Nicholas bakal melakukan itu, karena mereka bilang bahwa Nicholas memang punya senjata, tapi senjatanya ditaruh di dalam lemari yang aman, di safety box di rumah mereka, dan cuma mereka yang tahu kuncinya di mana. Jadi begitu polisi telepon cerita ada kejadian itu, mereka gak percaya karena mereka merasa senjatanya semua aman dikunci dalam lemari. Dan emang katanya si Nicholas Cruz ini memang punya kejiwaan, punya sakit jiwa. Bahkan menurut orang tua asuhnya yang tadi gue ceritain, 1 hari sebelum kejadian itu dia pergi ke psikiater untuk terapi. Jadi memang dia udah dalam beberapa bulan atau beberapa tahun dia memang ikut sesi terapi di psikiater karena dia punya gangguan kejiwaan. Selain gangguan kejiwaan, dia juga mengalami pembulian di sekolah, dan itu jadi salah satu penyebab yang paling utama kenapa dia melakukan penembakan itu. Terus gue juga ada video lagi. Ini adalah videos that will play a central role in the first trial of Parkland shooter Nicholas Cruz. Cruz is accused of beating up a jailhouse deputy, and tonight we're seeing video of that fight and video of that same deputy being arrested. Local 10 News reporter Andrew Perez is live outside the Broward County Jail tonight with much more. Andrew. Calvin, this was just a bizarre situation that played out, by the way, in front of cameras here at the Broward County Courthouse. Attorneys, though, they're trying to argue right now whether or not, in this case, Nicholas Cruz was provoked. He keeps his head down and just keeps walking in circles, over and over, rinse and repeat until he stops in his tracks. Jadi dia muterin meja itu berkali-kali, muter, dan memang kayak gitu sih. Fix ini skizofrenia sih, karena gue punya teman skizofrenia juga kayak gitu juga. Jadi kalau orang skizof itu dia bisa dengar suara-suara di kupingnya. Nah, either itu dia mendengarkan atau dia mencoba mengabaikan, tapi dia kan kayak merasa tertekan gitu ya karena banyak suara-suara di kuping. Jadi dia bakal melakukan hal-hal yang repetitif, kayak misalnya mukul-mukul atau jalan-jalan atau apa gitu, supaya suara-suara itu tuh bisa dia kendalikan gitu. Biasanya sih gitu. Kalian pernah gak sih dengerin suara-suara di kuping kalian? Kalau pernah, coba tulis di kolom komentar. Karena gue juga pernah sih, janjian gue harus berobat juga ke psikiater. And has some words with the guard. Sergeant Raymond Beltran claims he told Nicholas Cruz to stop dragging his sandals. There's no audio to this clip, but we see Cruz flip him the bird. Jadi polisinya bilang buat berhenti, kayak pok gitu loh. Dia nggak suka suara sendalnya Nicholas, karena Nicholas kan muter-muter terus jalan-jalan Something terus. happens when he takes a second and then attacks. Lunges at the sergeant. He hits the sergeant. He pulls the sergeant, throws him onto the floor. Cruz was charged with assault and battery because of this. The video only goes downhill from there. The two keep fighting as Beltran tries to get the upper hand. Eventually, Oke. Dan karena kasus ini, Nicholas juga akhirnya harus kembali menghadapi hukum. Jadi udah ngebunuh 17 orang, membuat 17 orang lagi terluka, terus dia juga harus menghadapi hukuman yang lain karena berbuat ini. Penembakan berdarah di hari Valentine itu basically adalah kado hari kasih sayang dari seorang Nicholas Cruz yang sering mengalami perundungan oleh teman-temannya di sekolahnya. Mungkin gak sih anak yang pakai baju biru? Nih gue tunjukin di video. Jadi ada satu anak pakai baju biru. Jadi ini anak
pakai baju biru waktu Nicholas itu datang pertama kali ke sekolah, pertama kali baru datang demo. Nah ini dia anaknya. High school during the attack. ABC's Ariel Reshef is here with the details on that. Ariel, good morning. Good morning to you guys. Those images from inside the high school showing the moments leading up to that deadly rampage and a series of apparent security failures by police and school officials. A warning if there are children in the room, the content here may be disturbing. Tapi itu kayaknya adalah hari paling beruntung di seumur hidupnya si orang yang pakai baju biru itu. Gebek yang lain mati 17 orang dan dia sama sekali nggak kenapa-napa. This morning, chilling images and 911 calls from the Parkland massacre, painting a timeline of terror. 19-year-old Nicholas Cruz seen here loading an AR-15 in the hallway of Stoneman Douglas High School as a frightened freshman walks past. The Sun-Sentinel reporting that according to that freshman, Cruz telling him, "You'd better get out of here, things are gonna start getting messy." Freshman tuh artinya apa sih BTW? Coba yang pernah tinggal di Amerika tulis di kolom komentar di bawah. Freshman tuh artinya apa? Karena gue gak ngerti. Freshman, laki-laki seger, habis mandi kali. Pak. Nah tapi betapa beruntungnya si freshman ini, karena yang lain meninggal, yang lain kena tembak, tapi dia yang face to face, yang berhadapan langsung sama si Nicholas justru nggak diapa-apain. Karena Nicholasnya juga lagi siap-siap, masih masang senjata, masih gitu, masih chilling, masih kalem, belum kayak gitu. Wow, mungkin nggak sih si freshman ini, dia itu temannya Nicholas yang juga sama-sama dibully, atau dia ini adalah satu-satunya orang yang nolongin Nicholas kalau Nicholas lagi dibully. Who knows? Tapi Nicholas bilang sama si freshman itu, lu hati-hati, lu mending pergi aja karena bentar lagi rame nih, kata Nicholas gitu. Oke, jadi lanjut kita ngomongin soal penyerangan tanggal 14 Februari di Stoneman Douglas School. Nah, gue juga punya gambar lagi. Ini gambar dari Washington Post. Ini adalah video saat terjadi. Nah, ini waktu polisi datang. Anak-anak disuruh angkat tangan. Nah, ini serem banget cuy. Gila. Bisa sih bayangin di situasi kayak gitu, gila lu. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada orang lain yang bisa ngebunuh hidup lu. Itu juga. Tapi men, di sini di video ini kita belajar bahwa mereka itu memang udah disiapkan kalau terjadi emergency kayak gini. Jadi anak-anak di Amerika itu udah diajarin bagaimana melindungi diri mereka kalau tiba-tiba terjadi penembakan di sekolah. Ya mungkin itu karena sering banget terjadi sih emang di Amerika. Jadi mereka bakal ngunci pintu rapat-rapat, terus mereka bakal langsung pergi ke belakang kelas, terus melindungi diri mereka sendiri dengan apapun, dan kursi-kursi itu dibiarin di depannya supaya melindungi diri mereka dari penembakan. Ya walaupun gak bisa dijamin 100% penembakan hidup sih, karena juga dalam penembakan ini juga yang meninggal juga banyak, 17 orang. You okay? Why people screaming? Why? Because people pulled out their phones. Nah ini video ada yang ngumpet di, nggak tahu nih, kayak di pojokan gitu. Soalnya ada yang cerita juga dia ngumpet di ruang ruang bersih-bersih gitu loh, yang tempat orang naruh perlengkapan kebersihan. Nah itu di Amerika ya, yang pintunya ada kuncinya. Di Indonesia ruang kelas itu jarang pintunya ada kuncinya, boro-boro mengunci dari dalam. Kadang-kadang pintunya nggak bisa ditutup sama sekali, kadang-kadang jendelanya juga nggak ada, gentengnya bocor, dindingnya retak-retak, meja kursi nggak bisa dipakai, kadang-kadang nggak ada meja kursi. Makanya jangan korupsi mulu, Pak, Bu, Dana Bos, jangan korupsi mulu, nggak berkah hidup lu.
Setelah kejadian tersebut di Stoneman Douglas School, Florida, selain menyisakan duka mendalam bagi korban dan keluarganya, juga pastinya menyisakan trauma. Pihak sekolah akhirnya membuka kelas online bagi siswa yang tidak mampu lagi mengikuti kelas di sekolah karena trauma tersebut. Selain itu, selain siswa-siswa yang akhirnya sekolah online, ada beberapa siswa, tepatnya ada 2 siswa yang committed suicide atau melakukan bunuh diri setelah kejadian ini berlangsung. Jadi ada 1 siswa yang beberapa bulan kemudian melakukan bunuh diri, ada juga 1 siswa bernama Sydney Ailio, itu adalah sahabat dari Meadow Pollack. Meadow Pollack ini meninggal saat kejadian itu dan Sydney melihat sahabat dekatnya meninggal depan mata sendiri. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, akhirnya dia merasa bersalah terus-menerus dan setelah kejadian itu dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi sebetulnya korban dari Nikolas Cruz ini nggak 17 tapi 19 karena 2 orang ini memutuskan untuk bunuh diri setelah kejadian itu karena trauma berat. Selain 2 orang ini juga ada 1 orang yang betul-betul jadi korban. Jadi 1 orang ini adalah Zachary Cruz. Dia adalah adik dari Nikolas Cruz. Setelah kejadian itu si Zach gak bisa pergi kemana-mana. Semua orang di Florida mencurigai dia. Bahkan dia melakukan hal kecil apapun, bentar-bentar orang telepon polisi. Kalau lihat dia, bentar-bentar orang telepon polisi. Akhirnya dia ditangkap beberapa kali atas kejahatan-kejahatan kecil, kayak misalnya nyetir, nggak bawa license, atau waktu itu dia pernah mencoba main di sekitar sekolah tempat kakaknya melakukan penembakan. Dia akhirnya diperingatkan sama pihak sekolah untuk tidak mendekati sekolah itu. Atau dia harus membayar denda $500.000. Padahal biasanya di Amerika membayar denda melewati pekarangan atau tempat apapun yang itu dilarang itu cuma $25, tapi dia harus bayar $500.000 kalau dia mendekati sekolah itu. Akhirnya si Zach pergi ke satu tempat lain, dia tinggal di tempat lain, dia nggak mau tinggal lagi di Florida karena semua orang mengawasi dia. Dan menariknya adalah si Zach ini tiap bulan selalu mengunjungi Nicholas, walaupun dia sudah beda negara bagian, tapi dia selalu mengunjungi Nicholas dan selalu datang di setiap persidangan Nicholas untuk memberikan support. Ya itulah tadi bincang-bincang kita. Bincang-bincang soal penembakan massal tanggal 14 Februari 2018 di Florida, Amerika. Untuk bincang-bincang selanjutnya dan cerita-cerita selanjutnya jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, komentar di bawah, kasih tanda suka, dan bagikan ke teman-teman kalian.